Saya ingin sekali berdamai dengan mama kamu. Tapi bagaimana dengan mama kamu? Dengan sikapnya yang seperti itu, saya rasa akan sulit untuk mewujudkannya, Al. Aku merindu, ku yakin kau tahu. Sebelumnya saya mau minta maaf karena tidak memberitahu terlebih dahulu kalau saya mau kesini. Gak apa-apa, Al. Saya malah senang bisa ketemu lagi sama kamu. Kalau boleh saya tahu, ada keperluan apa sampai kamu datang ke sini? Saya mau membahas insiden tadi pagi antara mama saya dan Bu Sekar di pemakaman papa saya. Saya mewakili mama saya minta maaf atas kejadian itu. Kamu gak usah minta maaf. Mungkin saya yang salah karena saya sama sekali tidak tahu kalau hari itu adalah hari jadi Rosa dan Mas Hartawan. Jadi mungkin seharusnya saya tidak datang berziarah hari itu. Al, kalau mama kamu marah, menurut saya itu wajar. Saya sangat mengerti. Mungkin saya sudah sepantasnya menerima semua perlakuan itu. Ya, tapi alangkah lebih baiknya kan jika sama-sama saling berdamai itu. Makanya saya sebenarnya pingin kalau bisa mama saya dan Ibu Sekar itu memang benar-benar berdamai dan tidak ada masalah. Saya ingin sekali berdamai dengan mama kamu. Tapi bagaimana dengan mama kamu? Dengan sikapnya yang seperti itu, saya rasa akan sulit untuk mewujudkannya, Al. Saya akan usahakan supaya Bu Sekar dan mama saya bisa berdamai, tapi saya nggak janji. Dan sebenarnya saya juga mau meminta satu hal sama Bu Sekar. Jujur, saya masih ingin bertemu dengan anak Ibu Sekar. Untuk itu, sepertinya saya belum bisa mewujudkannya, Al. Saya tidak mau mengusik ketenangan anak saya. Dengan dia mengetahui tentang masa lalu saya. Oke, kalau misalkan saya bisa mendamaikan mama saya dengan Bu Sekar, apakah saya bisa bertemu dengan anak Ibu Sekar? Kamu ingin mendamaikan saya dengan mama kamu? Ya. Kalau misalkan itu semua bisa terjadi, apakah saya bisa bertemu dengan anak Bu Sekar? Bagaimanapun kan, anak Bu Sekar adalah anak papa saya. Berarti adik tiri saya. Saya mau lihat Bu Sekar berbohong atau enggak soal keberadaan anaknya. Semoga Pak Johan bisa diyakinkan. Mungkin ini jadi kesempatan buat perusahaan mendapatkan investor. Selamat siang. Siang Pak, silakan. Pak Nino? Iya betul, silakan duduk. iya. Gimana Pak? Saya Johan yang menelpon Bapak tadi, yang tertarik dengan proposal perusahaan Bapak. Alhamdulillah, terima kasih buat responnya Pak. Baik Pak, bisa kita langsung mulai untuk mengetahui proposal perusahaan Bapak. Nanti kalau memang cocok, ya saya akan ikut jadi investor Bapak. Baik. Kalau gitu saya akan jelasin langsung ke kinerja perusahaan dulu biar Bapak bisa ngelihat seperti apa kredibilitas kita. Ini beberapa profiling dari perusahaan yang ada. Baik. Silakan Bapak lihat. Kita adalah perusahaan construction ya Pak. Kita sudah bangun beberapa gedung tertinggi yang ada di daerah Jakarta, Bogor juga.
dan beberapanya punya nilai investasi yang lumayan menguntungkan. Terima kasih ya Al atas kedatangan kamu. Saya berharap kamu bisa mendamaikan saya dan mama kamu. Sebelum saya meninggal, saya ingin hidup tenang. Ya, saya pasti akan mencoba dan mengupayakan hal tersebut. Senang pasti saya bisa melihat Bu Sekar dan mama saya berdamai juga kan. Ya, kita pamit Ren. Baik, Pak. Maaf mengganggu waktunya Bu Sekar ya. It's okay. Kami pamit. Ya, terima kasih. Baik. Sepertinya Aldebaran sudah mulai percaya, Bu, sandiwara Ibu. Iya, Juno. Ini adalah hal yang sangat penting. Saya harus tetap meyakinkan mereka bahwa saya adalah orang yang tulus. Supaya kita bisa tetap menjalankan rencana kita untuk menghancurkan keluarga Rosa. Ya, kurang lebih seperti itu. Soal presentasi untuk investasi Bapak bisa nanti lihat. Kita berbagai kuartal sudah kita siapkan dalam 1 tahun itu. Nanti pembagian hasilnya bisa langsung dicairkan buat investor-investor yang masuk ke kita. Baik, tapi normalnya saya butuh berpikir dulu. Karena kan uang yang digelontarkan cukup besar. Jadi saya harus berpikir untuk menentukan keputusan. Pasti Pak Nino paham. Iya, saya bisa mengerti. Ya, mudah-mudahan perusahaan Bapak bisa tertarik untuk join dengan kita. Ya Allah, semoga dipermudah meeting ini. Semoga aku dikasih kesempatan. Semoga ini bisa jadi jalan penyelamat perusahaan. Setelah menimbang banyak hal, saya bersedia menjadi investor perusahaan Pak Nino. Alhamdulillah, Pak. Saya pastikan perusahaan Bapak nggak akan menyesal karena investasi kita ini sangat menguntungkan, Pak. Dan saya akan buktikan ke Bapak kalau investasi Bapak itu akan menghasilkan profit yang lebih. Ya, tapi ada syaratnya Pak. Syarat? Ya, selain bekerja sama, saya ingin ada bendera baru di perusahaan Bapak. Dan nanti saya akan menentukan proyek tendernya dan kebijakan perusahaan Bapak. Nanti kan perusahaan kita jadi besar dan mendominasi, iya kan? Gimana Pak? Sebenarnya persoalan ini harus didiskusikan dengan Bu Zahra. Tapi rasanya itu bisa dibicarakan nanti. Yang terpenting harus bisa deal dulu sama Pak Johan. Bagaimana Pak? Kalau Bapak keberatan, saya mundur. Berarti saya batal berinvestasi ke perusahaan Bapak. Baik, karena ini kan masih tahap gentleman agreement. Saya setuju, tapi nanti kita bikin dalam bentuk MOU ya. Baik Pak, sudah selesai semuanya. Kalau begitu saya permisi dulu. Sekali lagi terima kasih banyak, Oke, Pak. deal ya. Ya, terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Baik, nanti saya update semuanya ke perusahaan Bapak. Saya akan kirim email dan juga detail dari perusahaannya, Pak. Baik, kalau gitu saya permisi dulu. Terima kasih banyak, Pak. Silakan. Jadi gimana menurut kamu, Ren? Selama kamu berada di kantor Bu Sekar tadi sama saya, ada yang aneh nggak? Iya Pak, kalau menurut saya dari perusahaannya tidak ada sesuatu yang mencurigakan Pak. Bahkan ya seperti perusahaan yang biasanya Pak. Dan kembali lagi seperti data-data yang dikumpulkan Amira soal profil Bu Sekar. Tidak ada yang membuat kita curiga bahwa Bu Sekar ini mempunyai sifat manipulatif Pak. Apalagi sekarang ini kan
Bu Sekar mempunyai riwayat penyakit yang mematikan. Ya disitulah kenapa saya nggak bisa percaya 100% Ren. Bapak mempunyai pemikiran lain, Pak? Semuanya begitu sempurna kan? Meskipun nggak 100% sempurna ya, tapi sangat sempurna juga profilnya. Ya, makanya di situ kita harus lebih berhati-hati. Seperti semuanya sudah terencana kan? Jujur sih, saya berharap ya memang Bu Sekar itu adalah orang yang baik. Jadi hidup saya bisa damai, Mamah bisa damai, saya bisa bertemu dengan anak Ibu Sekar, yang dimana anak Ibu Sekar adalah adik tiri saya kan. Cuman kalau misalkan semuanya berbanding terbalik, Bu Sekar adalah orang yang ada di balik semua kejadian-kejadian yang menimpa keluarga saya. Buruk itu, Ren. Iya, betul, Pak. Itu sangat buruk. Ya, karena motifnya ada. Balas dendam sama mama dan papa saya kan. Motifnya jelas. Begini, Pak. Saya jadi berpikir, apakah dengan yang dialami Bu Sekar saat ini, mempunyai riwayat penyakit yang mematikan, bisa mendorong Bu Sekar untuk berbuat kejahatan dengan yang selama ini kita curigakan, Pak, meneror keluarga Bapak. Sangat mungkin, Ren. Orang yang sudah ada di ambang kematian itu cuma ada dua kemungkinan. Yang pertama, karena dia tahu umurnya sudah nggak panjang, dia merasa akan dipanggil oleh Allah, dia akan bertobat, mendekatkan dirinya sama Allah, terus beribadah, meminta maaf dengan orang-orang yang mungkin pernah disakiti dulu. Tapi ada kemungkinan yang kedua, menyelesaikan semua permasalahan yang menurut orang tersebut harus diselesaikan. Ya salah satunya adalah dendam. Saya pun harus percaya dengan intuisi mama saya. Mama berpikir kalau Bu Sekar itu punya motif untuk membalas dendam, punya motif menjadi orang di balik semua teror yang menimpa keluarga saya. Makanya saya nggak percaya 100% kan. Harus tetap diselidiki dan hati-hati. Iya, betul, Pak. Saya mengerti. Oh iya, Pak. Saya lupa mau ngabarin tentang Pak Nino, Pak. Kenapa Nino? Pak Nino saat ini perusahaannya diambang kehancuran, Pak. Kebangkrutan. Ambang kebangkrutan gimana? Kan udah ada Zara yang masuk. Saya kira Bu Zara pun kesulitan untuk membantu Pak Nino, Pak. Apa mungkin hubungan Zara sama Nino sedang memburuk ya? Kalau dilihat kan Zara pasti mampu membantu permasalahan perusahaan Nino. Tapi mungkin karena mereka ada masalah jadi Zara nggak bisa membantu Nino.